Salam pendidikan, kita kembali membicarakan konsep wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan subpokok bahasan kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat wawasan Nusantara. Pertama, kita akan melihat kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional yang kebenarannya diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak muncul penyimpangan dan atau penyesatan yang menghalangi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Di dalam konsep wawasan Nusantara bahwa kedudukan rakyat ataupun warga negara di dalam wawasan Nusantara adalah sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek. Rakyat Indonesia yang dimaksud sebagai subjek di dalam wawasan Nusantara bahwa semua rakyat ataupun warga negara tanpa terkecuali memiliki peranan masing-masing sebagai pelaku yang memiliki tanggung jawab di dalam pencapaian tujuan nasional. Setiap warga negara memiliki kewajiban sesuai dengan keberadaannya, kemampuannya untuk memiliki peran serta di dalam pencapaian tujuan nasional. Kedudukan rakyat Indonesia dikatakan juga sebagai objek di dalam wawasan Nusantara, yang artinya bahwa proses pelaksanaan konsep wawasan Nusantara ditujukan untuk pemenuhan kepentingan daripada setiap warga negara. Bahwa wawasan Nusantara itu di dalam arti bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan nasional yang umpamanya setiap warga negara dapat memperoleh perlindungan sebagai warga negara dari negara Indonesia. Sebagai warga negara berhak memperoleh kesejahteraan, berhak memperoleh kecerdasan kehidupan. Nah, itu yang menjadi kedudukan warga negara di dalam wawasan Nusantara. Yang selanjutnya, di sini kita akan melihat fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu di dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan atau perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam arti bahwa di dalam wawasan Nusantara, setiap warga negara berdasarkan keberadaan fungsi masing-masing memiliki keterikatan, memiliki tanggung jawab, memiliki tindakan kewajiban untuk melakukan apa yang sesuai dengan tujuan nasional Indonesia. Maka wawasan Nusantara menjadi dasar di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional ataupun kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan kebijakan-kebijakan tersebut menjadi dasar pelaksanaan peranan daripada setiap warga negara untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Nah, fungsi wawasan Nusantara untuk lebih terperinci dapat kita lihat di sini. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan Indonesia. Dalam hal ini, rakyat Indonesia yang memiliki tanggung jawab bersama di dalam pengembangan kesadaran serta semangat kebangsaan Indonesia. Contohnya, kalau kita lihat di media sosial umpamanya, yang sering ada kalimat-kalimat mengatakan Indonesia adalah
satu kesatuan. Kesatuan adalah harga mati. Nah, itu suatu hal yang menunjukkan adanya semangat kebangsaan. Yang kedua, menanamkan dan memupuk kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia ini akan bisa mendorong lahirnya kemampuan-kemampuan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Lahirnya kemampuan-kemampuan untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Untuk mendahulukan persatuan dan kesatuan dengan menghindari umpamanya diskriminasi, pengkotak-kotakan di dalam kelompok-kelompok sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, wawasan Nusantara berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di setiap warga negara, secara hukum telah diatur apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan peranan daripada setiap warga negara itu sendiri. Bahwa setiap warga negara dengan peranan atau fungsi yang dimiliki di dalam ruang lingkup NKRI telah ditetapkan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajiban, dan bagaimana dia di dalam memenuhi, melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Yang keempat, fungsi wawasan Nusantara mengembangkan kehidupan bersama yang multikultural dan plural dengan nilai persatuan. Maksudnya di sini bahwa wawasan Nusantara mampu mendorong kehidupan yang multikultural sebagai ciri identitas bangsa Indonesia yang beragam. Dalam arti, kehidupan yang multikultural itu bisa mendorong setiap warga negara, setiap golongan, kelompok mampu untuk saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, keberagaman-keberagaman yang ada sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian dikatakan di sini kehidupan bersama yang plural. Maksudnya bahwa bangsa Indonesia mampu mendahulukan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama di atas perbedaan itu sendiri. Yang kelima di sini dikatakan mengembangkan kesadaran masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintahan. Maksudnya di sini mengembangkan keberadaan masyarakat madani adalah mengembangkan konsep masyarakat yang dicita-citakan, umpamanya masyarakat yang setara, masyarakat yang secara bersama-sama, masyarakat yang memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat madani adalah kesejahteraan di dalam kesetaraan bagi setiap warga negara Indonesia. Di sini kita akan melihat tentang tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan rasa cinta tanah air yang tinggi dalam hati seluruh rakyat Indonesia di setiap aspek kehidupan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok tanpa menghilangkan identitas mereka. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Dan tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional di era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan di dalam negara. Nah, dalam tujuan wawasan Nusantara dapat kita lihat di sini bahwa tujuan wawasan Nusantara yang pertama adalah tujuan ke dalam. Ini merupakan tujuan yang utama
yaitu membentuk persatuan dan kesatuan bagi segenap rakyat Indonesia di dalam aspek alamiah maupun aspek sosial. Nah, oleh karena itu, yang paling utama di sini di dalam tujuan ke dalam ini adalah menumbuhkan kemampuan daripada rakyat Indonesia untuk bisa menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Nah, itu yang menjadi tujuan ke dalam. Jadi persatuan dan kesatuan di dalam menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang bermartabat. Nah, dalam tujuan yang keluar dikatakan tadi menjamin kepentingan nasional Indonesia di era globalisasi. Maksudnya upaya memperjuangkan kepentingan nasional di dalam hubungan antar negara ataupun hubungan masyarakat Indonesia di dalam pergaulan dunia di era globalisasi dalam mencapai kebahagiaan, ketertiban ataupun perdamaian bagi seluruh masyarakat dunia. Nah, di sini kita akan melihat tentang manfaat wawasan Nusantara. Manfaat wawasan Nusantara secara umum dapat kita lihat yang pertama, manfaat bagi setiap warga negara Indonesia untuk bisa mengenal, mengetahui kedaulatan negara Republik Indonesia dalam satu kesatuan wilayah hukum dalam pengakuan internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi setiap warga negara Indonesia wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari ancaman, tantangan, ataupun hambatan dan gangguan dari pihak manapun, baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, untuk lebih terperinci, di sini ada 8 manfaat wawasan Nusantara bagi rakyat Indonesia. Yang pertama adalah bahwa wawasan Nusantara diterima dan diakui sebagai konsep Nusantara di forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme warga negara. Yang keempat, meningkatkan sikap patriotisme dan bela tanah air oleh segenap jiwa raga Indonesia. Yang kelima, wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang keenam, mempertahankan luas wilayah sebagai ruang lingkup, memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang ketujuh, pertambahan luas wilayah secara teritorial Indonesia. Yang kedelapan, menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga wilayah Indonesia yang begitu luas. Yang selanjutnya kita di sini sudah sampai di dalam manfaat wawasan Nusantara. Untuk sub pokok bahasan, terima kasih.